Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Ilyas di channel Tusar Pinggiran. Baiklah, hari ini saya ada servisan TV Cina dengan merek Aoyama, dimana kata yang punya saat TV ini dinyalakan maka MCB akan jatuh atau trip atau jackleg ya. Baiklah, seperti apa penanganannya? Sebelumnya kita tes dulu biar terlihat seperti apa gejala yang sebenarnya. Kita akan lakukan pengetesan terlebih dahulu untuk memastikan gejala TV ini seperti apa. Kita hubungkan ke listrik PLN-nya. Ya, bisa dilihat MCB langsung jatuh. Kita lakukan sekali lagi. Ya, oke, saya kira sudah cukup ya untuk pengetesannya. Untuk selanjutnya TV ini kita akan bongkar. Baik, saatnya kita lakukan pembongkaran. Namun untuk videonya kita percepat saja ya, untuk mempersingkat durasi videonya. Jadi nanti setelah selesai proses pembongkaran, mesinnya kita bersihkan terlebih dahulu. Biasanya di mesin TV itu ada banyak debu ya, jadi itu akan mengganggu proses pengecekan fisik pada komponen. Jadi nanti kita akan langsung fokus di bagian regulator TV ini, karena untuk gejala yang seperti ini MCB langsung jelek itu kebanyakan masalah ada di area regulator. Jadi nanti kita akan cek mulai dari fisik komponen, apakah ada yang terbakar atau bagaimana. Terus kita bisa lakukan penggantian. Jadi baik, seperti apa penanganannya, tonton terus video ini. Kita lakukan penanganan pada pesawat televisi ini, tapi sebelumnya kita perlihatkan dulu ya bahwa kondisi mesin ini masih sama. Bisa dilihat ya, MCB masih jatuh, jadi kondisinya masih sama seperti di awal. Kita cek sekali lagi. Nah, itu bisa dilihat ya. Baik, saya rasa sudah cukup. Selanjutnya kita rapikan stop kontaknya untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi. Lalu kita akan melepas semua koneksi kabel yang terhubung dengan mesin ini untuk mempermudah kita pada saat melakukan langkah-langkah pengecekan ataupun perbaikan ya.
penggantian komponen. Jadi kita lepas dulu semua koneksinya. Di sini kita akan membalik PCB-nya dan kita fokus di area bagian bawah PCB-nya karena dari atas tidak terlihat ada bentuk fisik dari komponen yang mencurigakan. Nah, selanjutnya kita menggunakan kabel yang lainnya karena kabel untuk listrik PLN yang ada pada pesawat TV ini sangat pendek ya. Jadi untuk membuat kita nyaman saja, kita menggunakan kabel yang lain dulu. Kita cari dulu kabelnya. Nah, ini kebetulan saya punya kabel yang sama ya dengan kabel yang ada di TV ini. Ini kita rapikan saja terlebih dahulu kabel aslinya, kabel standar ya. Lalu kabel yang akan kita gunakan ini kita pasang kembali, kita pasang ke konektornya ya. Ini bertujuan jika mempermudah jika suatu saat kita akan melakukan pengecekan arus atau tegangan-tegangan pada mesin TV ini ya. Kita kondisikan ke tempatnya, lalu kita akan mulai mengecek atau mencari komponen apa saja yang bermasalah di area regulator ini. Ini bisa kita menggunakan avometer saja ya. Ini yang manual atau yang menggunakan jarum itu juga bagus untuk melakukan proses ini. Terus skalanya kita posisikan di skala buzzer ya, jadi dia akan berbunyi. Nah, jadi kita lihat pergerakan jarum saat kedua probe kita hubungkan, itu posisinya di mana, lalu tempelkan kedua probe ke kaki elko 400 voltnya bolak-balik. Nah, perhatikan jarumnya itu, persimpangan jarum atau pergerakan jarumnya itu sama seperti saat kedua ujung probe avometer kita hubungkan. Ini artinya bahwa memang di area regulator ini kondisinya short. Nah, jadi jelas ya, ini di area regulator ini kondisinya short. Kemungkinan bisa jadi di elko nya yang short, bisa jadi di dioda penyearahnya. Ini ada 4 biji, atau di bagian ini, atau di transistor regulatornya. Jadi kita akan memastikan ya kira-kira komponen mana yang mengalami short. Jadi di sini saya akan langsung melepas transistor regulatornya terlebih dahulu. Jadi ingat ya bahwa dengan mengamati jarum avometer tadi itu sebagai indikasi untuk menentukan apakah di blok ini masih terjadi short atau sudah tidak short lagi. Artinya jika kita melepas komponen yang short, maka
kondisi persimpangan jarumnya, pergerakan jarumnya akan berbeda dengan saat komponennya masih terpasang di area regulator ini. Nah, di sini saya melepas transistor regulatornya beserta heatsink. Nah, ini bisa dilihat ya, kode dari transistor ini adalah 2310FX. Nah, sebenarnya bisa diganti dengan kode yang lain, tapi di sini kebetulan saya ada kode yang sama ya. Nah, kita cek lagi untuk memastikan apakah bahwa betul transistor ini. Nah, itu bisa dilihat jarum ampermeternya berbeda ya pergerakannya saat transistornya masih terpasang di mesin atau di regulator. Ini perbedaannya sangat jelas ya. Nah, ini mengindikasikan bahwa memang transistor regulatornya sudah tidak layak digunakan lagi. Nah, ini ya transistor regulatornya. Kita coba cari penggantinya. Nah, ini saya sudah siapkan transistor dengan kode dan fisik yang sama ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Nah, kita akan menggantinya dengan transistor ini. Ini juga cabutan dari mesin yang lainnya, tapi kondisinya masih bagus atau normal. Nanti kita akan buktikannya bahwa kita akan buktikan dengan menggunakan alat ini. Saya gunakan ESR. Ini bisa kita dapatkan di jual beli online. Kita pasang kabel-kabelnya dulu di kaki transistor yang bermasalah ini. Ini untuk membuktikan ya bahwa ini memang kondisinya short. Terus ini juga menjadi referensi ya buat teman-teman sekalian menggunakan cara yang mana saja. Nah, ini lihat penampakannya jika kondisinya short akan seperti ini. Nah, oke, kita lepas. Jadi sudah dua metode pengecekan itu semuanya mengarah pada transistor regulator yang short. Nah, sekarang kita tes atau kita cek untuk transistor regulator yang akan kita gunakan menggantikan transistor regulator yang rusak. Ini kita akan lihat penampakan di layar, di displaynya seperti apa. Jadi alat ini sangat mempermudah ya untuk pengecekan komponen. Nah, itu bisa terlihat mulai dari jenis transistornya apa, kaki basis, kolektor, emitor, dan nilai HFE-nya. Mengapa kita alat ini juga sangat kita rekomendasikan? Karena itu ada nilai tertera, nilai HFE-nya. Karena meskipun transistor dalam keadaan tidak short, tapi nilai HFE-nya sudah berubah atau sudah molor atau sudah nilainya berubah, itu transistor tidak akan bekerja dengan normal. Jadi saya rekomendasikan untuk menggunakan alat ini. Baiklah, mari kita langsung saja mengganti transistor regulatornya dengan bahan yang kita siapkan tadi.
ini untuk selanjutnya kita akan mengetes ya, apakah dengan mengganti transistor regulatornya di bagian regulator itu sudah tidak terjadi short lagi. Kita pasang kembali ke heatsink, kita solder. Untuk kita tes apakah kondisinya masih short dengan cara yang sama. Kita lihat meskipun transistor regulator sudah terpasang, pergerakan jarum ampermeter tidak seperti di awal sewaktu kita belum mengganti transistornya. Ini artinya di area regulator sudah tidak terjadi short lagi. Saatnya kita tes. Baik, saatnya untuk melakukan pengetesan. Seperti apa hasilnya? Kita pasang kembali semua koneksi kabel pada TV ini, lalu kita colokkan di. Nah, itu MCB sudah tidak cukup lagi ya, dan TV-nya sudah bisa menyala. Coba kita tes dengan menggunakan antena ya. Kita colok antena seperti apa gambarnya. Nah, itu sudah bisa terdengar suaranya ya. Nah, sepertinya kita sudah berhasil membenahi kerusakan pada TV ini. Saatnya TV kita masukkan, kita rapikan dan kita kembalikan ke bodi pesawat TV-nya ya. Oke, sobat-sobat semuanya, TV-nya sudah kita rapikan dan pekerjaan hari ini telah selesai. TV-nya sudah bisa menyala dengan normal. Jangan lupa channel ini kalian dukungnya dengan cara klik subscribe agar kalian bisa mendapatkan notifikasi jika ada video-video terbaru dari saya, dan klik like jika Anda suka dengan video ini, dan kemudian jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan silahkan di kolom komentar. Oke, salam sehat buat semuanya dan sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.